Berikut ini adalah cara penyesuaian angka kredit dari metode konvensional ke metode integrasi berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2022 tentang penjelasan tambahan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pembinaan kepegawaian jabatan fungsional. Salah satunya di sini dibahas terkait dengan penyesuaian angka kredit dari metode konvensional ke metode integrasi. Nah, mungkin penjelasan singkat saya akan jelaskan terkait dengan metode konvensional. Kalau metode konvensional itu adalah angka kredit lama, di mana angka kredit dari satu jenjang ke jenjang yang lain ketika menduduki jenjang yang lain itu masih kumulatif, akumulatif, jadi bertambah terus seperti itu. Sedangkan kalau angka integrasi ini adalah angka kredit yang hanya dibutuhkan untuk kenaikan jenjang dan jabatan pada satu jenjang seperti itu. Nah, angka kredit kumulatif integrasi ini cara perhitungannya adalah atau ditetapkannya adalah dari angka kredit konvensional terakhir dari pejabat fungsional. Sebagai contoh misalnya menggunakan periode bulan Juli Desember 2022. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian angka kredit kumulatif integrasi ini diperoleh dari pengurangan angka kredit kumulatif konvensional dikurangi nilai dasarnya sesuai dengan jenjang jabatan. Nah, berapa nilai dasarnya nanti? Yaitu salah satu contohnya adalah di pertama itu angka dasarnya adalah 100. Nah, kemudian angka kredit kumulatif integrasi terdiri dari tugas jabatan, pengembangan profesi dan kegiatan penunjang. Nah, di mana tugas jabatan ini, angka kredit tugas jabatan merupakan hasil pengurangan angka kredit kumulatif integrasi dengan jumlah angka kredit pengembangan profesi yang menjadi syarat untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dan tugas penunjang integrasi. Jadi untuk tugas jabatan ini adalah pengurangan dari angka kredit kumulatif integrasi dengan angka pengembangan profesi dan tugas penunjang. Sedangkan angka kredit tugas jabatan merupakan kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat atau naik jenjang. Jadi angka kredit tugas jabatan itulah yang dipakai untuk kebutuhan naik pangkat dan naik jenjang setingkat lebih tinggi. Nah, penjelasan lebih lanjut. Nah, ini tentang angka kredit dasar masing-masing jenjang. Jadi di mahir itu 100, penyelia 200. Sedangkan untuk kategori keahlian itu pertama 100, muda 200, ahli media 400 dan utama 850. Nah, bagaimana cara pengaturannya, penyusunan metode konvensional ke metode integrasi di surat edaran itu dicontohkan, salah satunya adalah contoh 1, yaitu pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan dan pangkat golongan sesuai. Jadi misalnya pejabat fungsional ahli muda pangkat penata 3C. Jadi ini kan sesuai antara golongan dan jabatannya, memiliki angka kumulatif konvensional sejumlah 287. Karena di golongan 3C dengan jabatan fungsional ahli muda, dia rentangnya ada di 200 ke atas sampai 300. Itu kalau kurang dari 200 itu adalah nilai angka kreditnya tidak sesuai atau kurang. Kalau lebih dari 300 berarti berlebihan. Nah, dituangkan seperti ini. Jadi seperti tadi adalah angka kredit kumulatif integrasi itu merupakan angka kredit konvensional terakhir. Jadi contohkan lamanya ini adalah misalnya kalau kita menggunakan di periode Juli Desember 2022, jadi yang lamanya ini adalah merupakan nilai di Januari Juni 2022, inilah yang dinamakan nilai angka kredit konvensional, masih numpuk dia. Sedangkan baru inilah nilai yang diperoleh pada periode Juli Desember 2022, sehingga angka kredit konvensional terakhir yang dimiliki dari unsur pendidikan dan unsur utama itu sebanyak 287.500. Nah, 287.500 menjadi angka kredit kumulatif integrasi, ini dikurangi nilai dasarnya. Nah, nilai dasarnya
200, sehingga untuk angka kumulatif integrasi ini dia menjadi 87,500. Nah, dari 87,500 inilah yang akan terbagi menjadi angka kredit tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjangnya. Nah, sehingga untuk tugas jabatan itu kita susun dulu tugas jabatannya. Jadi tugas jabatan itu berasal dari angka pengembangan profesi, ya. Kemudian dituangkan sejumlah 4 karena kebutuhan untuk di muda ini adalah 4. Kemudian dia angka kredit penunjangnya dinolkan. Nah, sehingga angka kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan angka kredit kumulatif integrasi 87,500 dengan angka kredit pengembangan profesi 4, sedangkan untuk tugas penunjang adalah 0. Sehingga untuk angka kredit tugas jabatan dia memiliki angka kredit 87,500. Nah, kemudian dituangkan dalam integrasi menjadi untuk tugas jabatan dia 87,500, kemudian angka pengembangan profesinya 4. Nah, untuk di golongan 3D nanti akan ada lamanya di ini 100. Karena kenapa 100? Untuk ketiga C, ketiga D dia harus mendapatkan nilai 100, sehingga pada posisi 3D dia sudah memiliki angka lama dulu, yaitu adalah 100. Nah, ini untuk 3C, dia ini 3C karena melalui perpindahan dari pertama ke muda kan nilainya itu dinolkan, sehingga dia 8 angka kredit barunya ini untuk tugas jabatan sebanyak 83,500, angka pengembangan profesinya adalah 4. Nah, sehingga untuk kebutuhan dia naik jenjang dari 3C ke 3D adalah 100, sehingga dia memiliki kekurangan nilai lagi 16,500. Nah, sedangkan untuk dia naik jenjang ke madya, dia memerlukan nilai 200. Karena dia baru memiliki nilai 83,500, jadi dia kekurangan nilai lagi 116,500.